Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat ASN dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana membuat naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Nah, pada video berikut ini, kita akan membuat naskah dinas yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. Namun sebelumnya, sobat-sobat ASN perlu mengetahui bahwasanya dalam penulisan penandatanganan naskah dinas di lingkungan sekretariat daerah, dalam hal ini yang menandatangani adalah Pak Sekda, penulisan nama penandatanganan tidak menggunakan pangkat dan golongan, juga tidak menggunakan NIP. Jadi cukup hanya nama dan gelar. Dan kemudian untuk stempel yang digunakan di lingkungan sekretariat daerah itu sudah menggunakan stempel menggunakan logo daerah. Kita tidak lagi menggunakan stempel yang lama yang hanya tulisan. Jadi kita menggunakan logo yang ada logo daerahnya. Kemudian di bawah logo daerah ini ada tulisan sekretariat daerah. Nah, untuk ukuran stempel itu untuk ukuran diameternya, ya, untuk ukuran diameter lingkaran luar ini adalah 4 cm. Sedangkan untuk ukuran diameter lingkaran bagian tengah ini adalah 3,8 cm. Sedangkan untuk ukuran diameter lingkar dalamnya adalah 2,7 cm. Kemudian, untuk kop surat yang digunakan di lingkungan sekretariat daerah, khususnya yang ditandatangani oleh Pak Sekda nantinya, naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Pak Sekda, itu menggunakan kop surat seperti ini. Tulisan di atas pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawahnya adalah sekretariat daerah. Untuk tulisan nama sekretariat daerah dihitamkan atau ditebalkan. Kemudian di bawahnya tulisan nama alamat dengan ukuran huruf 10. Jenis huruf yang digunakan adalah huruf Arial. Kemudian perbandingan tulisan pemerintah kabupaten dengan sekretariat daerah adalah berbanding 3:4. Ya, kemudian lambang atau logo daerahnya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk lembar kertas yang digunakan kepada ASN kita semua harus disetting sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, bahwasanya batas kiri adalah 3 cm, sedangkan batas kanan adalah 2 cm, dan batas bawahnya adalah 2,5 cm. Untuk format surat seperti ini yang sudah ada di komputer rekan-rekan SN semuanya, kalau sudah ada seperti ini, maka awal penulisan surat adalah 2 spasi setelah kop surat. Apabila di dalam format di dalam komputer saudara-saudara tidak ada format kop surat, jadi hanya kertas putih saja, maka penulisan awal surat itu diukur dari atas adalah 2 cm. Seperti itu. Kalau ada kop suratnya, 2 spasi, ya. Kalau tidak ada kop suratnya itu diukur dari atas 2 cm. Ini untuk format kertas surat yang akan digunakan. Ukurannya adalah A4. Sobat-sobat ASN yang saya hormati, kita masuk bagaimana menyusun tata naskah dinas di lingkungan sekretariat daerah, ya, yang akan ditandatangani oleh Pak Sekda.
Kita mulai dari penulisan tempat di mana surat dibuat, bulan dan tahunnya, seperti ini. Kemudian nomor surat. Untuk nomor surat dan indeks surat, sobat-sobat ASN bisa mengacu kepada Permendagri nomor 83 tahun 2022 ya, tentang kodifikasi surat. Sifat disesuaikan dengan kebutuhan, penting atau segera. Kemudian lampiran ditulis 1 lembar jika ada lampiran, atau boleh 2 lembar. Kemudian penulisan hal. Nah, di sini sobat-sobat ASN, kami ingatkan kembali untuk berhati-hati, jangan sampai menulis perihal, tapi yang ditulis adalah hal. Ya. Kemudian isi halnya itu ditulis seperti biasa, tidak ditebalkan dan tidak digaris bawah. Selanjutnya adalah penulisan tujuan surat. Untuk penulisan tujuan surat, kita langsung menulis yang terhormat. Tidak perlu ada kalimat kepada yang kepada di atasnya yang terhormat. Tapi cukup langsung yang terhormat, langsung kepada tujuan surat. Contohnya di sini yang terhormat Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak. Ya, kalau di format lama kita menulisnya sebelah kanan, sedangkan untuk di format yang terbaru ini kita menulisnya di sebelah kiri. Ya. Kemudian isi surat, rekan-rekan harus memperhatikan bahwasanya batas kirinya harus rata dengan atas. Kalau di format lama, kita sejajar dengan isi hal surat di sini. Sedangkan untuk yang format baru, kita harus sejajar ataupun rata dengan bagian atas. Untuk penulisan hari, tanggal, pukul, dan tempat, kalau itu berjenis surat undangan, diawali dengan huruf kecil sesuai di Permendagri nomor 1 tahun 2023. Kemudian, untuk penulisan nama jabatan yang akan menandatangani naskah dinas, itu ditulis huruf kecil diawali huruf besar, seperti ini. Jangan ditulis huruf kapital semua, namun ditulis seperti ini. Diawali huruf besar, selanjutnya huruf kecil. Kemudian, nama sekretaris daerah ditulis juga huruf kecil, diawali huruf besar. Ya. Dan disertai dengan gelar, tanpa ditulis pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. Ya, cukup hanya nama dan gelarnya saja. Ini khusus untuk naskah dinas di luar naskah dinas penetapan dan naskah dinas yang bersifat pengaturan. Selanjutnya, untuk tembusan sobat-sobat ASN tidak perlu menuliskan tembusan disampaikan kepada yang terhormat (2) seperti itu. Tapi cukup tembusan (2) langsung Bupati Tanjung Jabung Timur. Atau jika tembusannya lebih dari 1, bisa dibuat 1 Bupati Tanjung Jabung Timur, 2 atau yang lain. Kemudian tidak perlu menambahkan kata-kata menunjukkan kata tempat. Misalkan di Muara Sabak sebagai laporan, arsip segala macam, itu tidak perlu karena di dalam Permendagri nomor 1 tahun 2023 itu sudah diatur tidak boleh digunakan. Ya. Selanjutnya, sobat-sobat ASN yang saya hormati, bagaimana jika suatu waktu pejabat sekretaris daerah tidak berada di tempat, sedangkan kita memerlukan surat dinas tersebut dan harus segera dikirim. Nah, untuk proses penandatanganannya itu boleh menggunakan atas nama. Ya, jadi caranya adalah menulis A kecil, titik, N kecil, titik, sekretaris daerah, asisten administrasi umum, koma. Ini contohnya. Ya. Dan untuk penulisan nama pejabat yang menandatangani atas nama sekda itu lengkap. Ada namanya, ada pangkat dan golongannya, dan ada NIP-nya.
Ini yang membedakan antara Pak Asisten dengan Pak Sekda. Jadi Pak Sekda untuk penulisan nama jabatan maupun nama yang menandatanganinya sudah hampir sama dengan kepala daerah. Ya, cukup namanya saja dan gelar. Tidak perlu menambahkan pangkat dan golongan serta NIP. Namun khusus untuk atas nama Sekda itu menggunakan pangkat, golongan, dan NIP. Tebusan sama, tebusan titik 2, 1 Bupati Tanjung Jabung Timur, 2 Sekretaris Daerah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pejabat yang kita atasnamakan. Ini sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pejabat yang diatasnamakan. Selanjutnya, Bapak Ibu ASN yang saya hormati, bagaimana jika seorang pejabat sekretaris daerah belum ada ataupun belum definitif, ya, sudah misalkan sudah masuk masa pensiun, jadi jabatannya kosong. Nah, jadi untuk jabatan tersebut bisa diduduki oleh seorang penjabat sekda, ya, oleh seorang penjabat sekda. Dalam hal ini, misalkan penjabat sekdanya berasal dari pegawai di lingkungan sekitar daerah, misalkan Pak Asisten yang selaku penjabatnya, untuk penulisan nama jabatannya cukup ditulis namanya saja, ya, cukup ditulis namanya saja, tidak memakai gelar, tidak memakai pangkat, tidak memakai golongan, dan tidak menggunakan NIP. Nah, ini untuk penulisan apabila menjadi sebagai penjabat sekretaris daerah. Ya, ini contohnya. Begitu juga apabila Bapak Sekdanya berhalangan sementara, itu dijabat oleh seorang PLH, ya, penulisannya juga sama, hanya ditulis namanya saja, tidak ditulis pangkat dan golongan. Itu yang membedakannya, ya, yang membedakannya antara penulisan kalau berkedudukan atas nama dengan berkedudukan sebagai pelaksana harian atau seorang penjabat sekda. Itu sudah diatur di dalam Permendagri nomor 1 tahun 2023. Demikian sobat-sobat ASN, pembahasan berkaitan bagaimana menyusun naskah dinas yang ditandatangani oleh seorang sekretaris daerah di lingkungan sekretariat daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, untuk pembahasan bagaimana menyusun naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala daerah, itu akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.